Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Haryanti dengan NIM D1011221004. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Optimalisasi Waktu dan Biaya dengan Metode Fast Track Studi Kasus Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Jawai. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing utama Bapak Insinyur Haji Rafi MSc IPM, dosen pembimbing kedua Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh MT, dosen penguji utama Ibu Dr. Luciana STMT, dosen penguji kedua Insinyur Syahrudin MT. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pembangunan fasilitas pendidikan harus selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Pada proyek pembangunan SMAN 2 Jawai terjadi keterlambatan sekitar 3-4% selama pelaksanaan. Keterlambatan proyek dapat menyebabkan peningkatan biaya proyek, keterlambatan pemanfaatan bangunan. Perlu metode percepatan proyek yaitu fast track. Berikut dilampirkan tabel data unit bangunan proyek SMAN 2 Jawai. Proyek ini terdiri dari 14 bangunan dengan semua dikerjakan secara simultan selama 22 minggu. Berikut grafik durasi yang menunjukkan durasinya sama, yaitu 22 minggu, dan grafik biaya. Dari grafik biaya dapat dilihat bahwa ruang kelas punya biaya paling besar sekitar 1,7 miliar. Artinya pekerjaan ini paling dominan dalam proyek. Jadi kalau sampai terlambat otomatis akan mempengaruhi keseluruhan proyek. Makanya di penelitian ini fokus pada ruang kelas untuk dianalisis menggunakan metode fast track. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana upaya optimalisasi waktu yang dapat dicapai dalam penyelesaian proyek pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Jawai dengan menggunakan metode fast track. 2. Bagaimana upaya optimalisasi biaya proyek setelah dilakukan percepatan dengan metode fast track pada penyelesaian proyek pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Jawai. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis upaya optimalisasi waktu dalam penyelesaian proyek pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Jawai melalui penerapan metode fast track. 2. Menganalisis upaya optimalisasi biaya proyek setelah dilakukan percepatan menggunakan metode fast track pada penyelesaian proyek pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Jawai. Batasan masalah, analisis hanya pada pekerjaan pembangunan ruang kelas. Fasilitas lain seperti kantin, laboratorium, sanitasi, dan lain-lain tidak dianalisis. Metode penjadwalan menggunakan presiden diagram metode. Risiko eksternal selain hari libur nasional tidak dianalisis. Manfaat penelitian bagi mahasiswa menambah wawasan tentang manajemen proyek, penerapan fast track, dan penjadwalan PDM dengan Microsoft Project. Memberikan referensi ilmiah terkait optimasi waktu dan biaya proyek konstruksi. Bagi pihak kontraktor, memberikan pertimbangan untuk percepatan proyek dengan efisiensi biaya, memberikan gambaran praktis penerapan prestik dan PDM untuk identifikasi aktivitas kritis dan percepatan proyek. 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proyek konstruksi. Fungsi manajemen itu planning, jadwal dan anggaran, organizing, struktur dan pembagian tugas, evaluating, pelaksanaan di lapangan, controlling, monitoring progress dan mutu. Selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan proyek merupakan proses penentuan langkah kerja, metode pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, dan jadwal proyek sebelum pekerjaan dimulai. Tahapan perencanaan menentukan aktivitas proyek, menentukan durasi pekerjaan, menentukan hubungan antar aktivitas, menyusun jadwal pelaksanaan. Penjadwalan proyek adalah proses mengatur urutan kegiatan dan waktu pelaksanaan proyek agar dapat selesai sesuai target. Tujuan penjadwalan mengetahui urutan pekerjaan, menentukan durasi proyek, mengontrol keterlambatan, membantu pengendalian.
Selanjutnya, Work Breakdown Structure, yaitu WBS, adalah metode untuk menguraikan pekerjaan proyek menjadi bagian yang lebih kecil secara sistematis. Fungsinya mempermudah perencanaan proyek, mempermudah penyusunan jadwal, menghindari duplikasi pekerjaan, membantu pengendalian proyek. Pendekatan WBS ada dua, yaitu Deliverable Based, yaitu berdasarkan hasil pekerjaan, dan selanjutnya Phase Based, yaitu berdasarkan tahapan proyek. Metode penjadwalan proyek. Beberapa metode penilaian proyek yang umum digunakan yaitu Gantt chart, yaitu diagram batang yang menunjukkan durasi aktivitas proyek terhadap waktu. Selanjutnya, kurva S, grafik yang menunjukkan hubungan antara progres pekerjaan dan waktu proyek. Network planning, metode penjadwalan yang menggambarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas proyek. Network planning dibagi menjadi beberapa metode. Salah satunya yaitu CPM, PDM, dan PERT. Dalam penelitian ini digunakan PDM. Presiden Diagram Method. PDM adalah metode jaringan kerja berbasis activity on node. Setiap aktivitas digambarkan dalam bentuk node. Anak panah menunjukkan hubungan ketergantungan antara aktivitas. Kegunaan PDM dalam penjalangan proyek yaitu mempermudah pemahaman keterkaitan logis antar aktivitas konstruksi, efektif untuk proyek kompleks dengan pekerjaan paralel, mampu memodelkan pekerjaan yang saling tumpang tindih, cocok untuk proyek berulang seperti gedung bertingkat dan jalan raya. Karakteristik utama PDM yaitu aktivitas direpresentasikan sebagai node, bukan anak panah. Anak panah hanya menunjukkan hubungan tidak memiliki durasi, tidak memerlukan dummy activity, dan node memuat informasi ID dan nama kegiatan, durasi, early start, early finish, late start, late finish, total plot, dan presentasi progress. Seperti contoh gambar berikut ini. Jalur kritis PDM. Suatu kegiatan dikatakan kritis apabila memiliki karakteristik waktu mulai paling awal sama dengan waktu mulai paling akhir, waktu selesai paling awal sama dengan waktu selesai paling akhir, durasi sama dengan selisih waktu selesai akhir dan mulai awal, total float sama dengan 0, tidak memiliki waktu tenggang. Jika salah satu atau sebagian kondisi tersebut terpenuhi, kegiatan tetap dikategorikan sebagai kegiatan kritis. Jenis hubungan logis pada PDM yaitu 1. Finish to start. Kegiatan berikutnya dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Finish to finish. Penyelesaian kegiatan berikutnya bergantung pada selesainya kegiatan sebelumnya. Start to start. Kegiatan berikutnya dimulai setelah kegiatan sebelumnya dimulai. Start to finish. Penyelesaian kegiatan berikutnya tergantung pada dimulainya kegiatan sebelumnya. Optimalisasi waktu dan biaya proyek. Optimalisasi adalah proses mencari kombinasi terbaik antara waktu, biaya, dan mutu proyek. Hubungan waktu dan biaya itu percepatan waktu dapat meningkatkan biaya langsung, tetapi dapat mengurangi biaya tidak langsung. Biaya proyek terdiri dari biaya langsung, yaitu material, tenaga kerja, peralatan. Biaya tidak langsung, administrasi, overhead, manajemen proyek. 3 metode percepatan proyek. Yang pertama, fast track. Metode fast track merupakan metode percepatan yang dilakukan dengan menganalisis dan mempersingkat lintasan kritis proyek dengan menjalankan beberapa aktivitas secara paralel yang biasanya dikerjakan berurutan. Yang kedua, what if analysis. Metode what if merupakan analisis kuantitatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat suatu permasalahan dalam proyek. Metode crashing adalah metode percepatan durasi proyek dengan mengurangi waktu pelaksanaan kegiatan berpengaruh langsung terhadap penyelesaian melalui penambahan tenaga kerja atau jam kerja. Metode pada penelitian ini menggunakan metode fast track, yaitu metode percepat. Tujuannya memperpendek durasi proyek, fokus pada aktivitas lintasan kritis, mengubah hubungan finish to start menjadi start to start. Jika prinsip utamanya percepatan tanpa penambahan tenaga kerja dan biaya langsung. Karakteristik fast track yaitu diterapkan hanya pada lintasan kritis, percepatan dilakukan pada tahap penjadwalan, pengurangan durasi maksimum kurang lebih 50% dari durasi normal, tidak menambah tenaga kerja atau biaya langsung, memerlukan koordinasi tinggi. Kriteria syarat utama yaitu ada potensi overlap aktivitas logis, data perencanaan lengkap, manajemen proyek kuat, tidak ada penambahan volume pekerjaan. Langkah penerapan fast track yaitu identifikasi lintasan kritis, ubah hubungan menjadi sistem paralel, durasi percepatan minimal lebih dari 2 hari, cek ulang lintasan kritis setelah percepatan, periksa plot aktivitas non-kritis, evaluasi dampak biaya, hindari percepatan lebih dari 50%. Keuntungannya menghindari keterlambatan dan denda, mengurangi biaya tidak langsung, alternatif solusi proyek pemerintah, waktu penyelesaian lebih singkat. Kendala, risiko pekerjaan ulang, estimasi biaya biasa meleset, perubahan desain akibat overlapping, jika gagal, potensi kerugian besar. Selanjutnya Microsoft Project, yaitu perangkat lunak manajemen proyek yang digunakan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, pengelolaan sumber daya, serta pemilihan biaya dan waktu proyek.
Penelitian terdahulu yaitu adalah Jonanda menganalisis penerapan metode Pestek pada pembangunan gedung lokal kesehatan masyarakat Palembang menggunakan versi Niaga Metode dan Microsoft Project. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan percepatan sebesar 40 dan 50% menghasilkan pengurangan durasi masing-masing 10% dan 13,88%, serta penghematan biaya tidak langsung sebesar 0,023% hingga 0,033%. Selanjutnya, Putri meneliti penerapan metode Pestek pada proyek konstruksi di UIN Suskaryau. Rama, dalam kajiannya pada proyek pembangunan Pasar Canggung, menemukan bahwa metode Pestek mampu mempercepat waktu pelaksanaan hingga 22,7% dengan penghematan biaya sekitar 0,3. Metodologi penelitian. Pembangunan unit sekolah baru SMA N2 Jawai berlokasi di Jalan Desa Sarang Burung Kolang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data proyek untuk menganalisis percepatan durasi dan efisiensi biaya menggunakan metode Pestek. Data penelitian jenis data yang digunakan itu data primer, data durasi pekerjaan, jadwal proyek, informasi pelaksanaan proyek, data sekunder, gambar perencanaan, RAB proyek, dokumen proyek lainnya. Objek penelitian, pekerjaan pembangunan ruang kelas. Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur yang bersumber dari berbagai buku serta jurnal terkait. Setelah itu, peneliti melaksanakan pengumpulan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang pertama yaitu penyusunan WBS. Tahapan penyusunan WBS dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi lingkup proyek, pengelompokan pekerjaan utama, penguraian menjadi aktivitas pekerjaan, penyusunan struktur hierarki WBS, penetapan daftar aktivitas proyek. Selanjutnya, penentuan durasi pekerjaan. Durasi pekerjaan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen rencana anggaran biaya RAB, jumlah tenaga kerja yang digunakan, serta koefisien tenaga kerja yang mengacu pada analisa harga satuan pekerjaan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Secara umum, durasi pekerjaan dihitung menggunakan persamaan durasi volume pekerjaan per produktivitas. Untuk mendapatkan produktivitas yaitu jumlah pekerja dibagi koefisien pekerja. 3. Analisis ketergantungan aktivitas. Tahapan analisis meliputi mengidentifikasi seluruh aktivitas pekerjaan berdasarkan WBS, menentukan urutan logis pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan konstruksi. 3. Menentukan hubungan aktivitas pendahulu dan aktivitas berikutnya. 4. Menyusun tabel hubungan ketergantungan aktivitas yang membuat kode aktivitas uraian pekerjaan serta aktivitas pendahulunya. Hasil analisis ketergantungan aktivitas ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan network diagram proyek menggunakan metode PDM dengan bantuan Microsoft Project 2024. 4. Penyusunan jaringan kerja dengan metode PDM. Tahapannya, input aktivitas pekerjaan, pengaturan kalender proyek, hari kerja dan libur, input durasi dan predekesor aktivitas, set baseline proyek untuk mengunci data rencana proyek, menyajikan hasil penjadwalan dalam Gantt chart, kemudian mengubahnya menjadi network planning untuk menentukan lintasan kritis, identifikasi lintasan kritis, analisis percepatan menggunakan metode Pestek. Selanjutnya, analisis metode Pestek. Nah, yaitu yang pertama, identifikasi aktivitas lintasan kritis berdasarkan hasil analisis PDM. 2. Analisis hubungan ketergantungan aktivitas untuk mengetahui pekerjaan yang dapat dilakukan secara overlapping. Menentukan aktivitas yang dapat di-fast-track sebagai kandidat percepatan. Menyusun ulang jadwal proyek dengan mempertimbangkan pelaksanaan aktivitas secara paralel. Selanjutnya, membandingkan durasi proyek sebelum dan sesudah penerapan metode fast-track. 6. Analisis perbandingan waktu dan biaya. Tahapan analisis dan penelitian ini meliputi menghitung durasi total proyek pada kondisi normal berdasarkan analisis network diagram dan lintasan kritis, menghitung durasi proyek setelah penerapan metode fast-track, membandingkan selisih waktu penyelesaian proyek antara kondisi normal dan kondisi percepatan, mengidentifikasi perubahan biaya proyek akibat percepatan durasi proyek, menganalisis efisiensi waktu dan biaya yang diperoleh dari penerapan metode fast-track. Berikut diagram alur penelitian, mulai studi pustaka,
Perumusan masalah pengumpulan data, data primer, jumlah pekerja, waktu kerja pekerja, data sekunder, data umum proyek, RAB, time schedule, koefisien dari pekerja AHSP, BBS, perhitungan durasi dan analisis ketergantungan pekerjaan, penjadwalan PDM dengan menggunakan Microsoft Project, analisis metode fast track, analisis perbandingan waktu dan biaya sebelum dan sesudah fast track selesai. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi seminar proposal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.